Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pak Aji. Oke, kali ini kita akan latihan soal. Jadi kita akan latihan soal-soal tentang alat optik, khususnya yang soal-soal jenis hitungan ya. Oke, itu sudah tersaji 2 nomor. Mari kita kerjakan. Oke, yang pertama adalah benda diletakkan 20 cm di depan cermin cekung berjari-jari 30 cm. Letak bayangan benda. Oke, yang ditanyakan adalah letak bayangan bendanya. Diketahui bahwa jarak benda 20 cm. Jadi S sama dengan 20 cm. Kemudian jari-jari cermin cekung itu adalah 30 cm. Oke, karena cerminnya cekung berarti fokusnya positif. Oke ya. Fokusnya positif. Fokusnya berapa, Pak? Oke, berarti fokusnya ya setengahnya jari-jari, yaitu adalah 15 cm. Sedangkan yang ditanyakan adalah S aksen atau jarak bayangan. Oke, bisa kita selesaikan. Berarti caranya ya 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. 1/F adalah 1/15, kemudian 1/S 20 ditambah 1/S aksen. Maka 1/S aksen ya pindah ruas 1/15, ini pindah ruas 20-nya, jadi min 1/20. Jadi 1/S aksen sama dengan samain penyebutnya jadi 60 ya. 60 bagi 15 4, 60 bagi 20 3. Oke, nah jadi karena 1/, aksen itu adalah 1/60, maka S aksennya adalah 60 cm. Oke, seperti itu ya. Oke, next, lanjut. Yang nomor 2, cermin cekung jari-jarinya 40 cm. Ini masih cermin cekung. Jari-jarinya 40 cm, berarti titik fokusnya sama dengan 20 cm karena setengahnya. Jika benda diletakkan, oke, S-nya diletakkan 10 cm. Sifat bayangan, nah di sini yang ditanyakan adalah sifat bayangan. Sifat bayangan. Oke, cara menentukan sifat bayangan ya kita cek bendanya ada di ruang berapa dulu gitu ya. Fokusnya 20 cm. Jadi kalau misalkan di gambar itu seperti ini. Nah, fokus di sini jari-jari. Fokusnya itu jaraknya adalah 20 cm. Sedangkan benda itu 10 cm, berarti benda di ruang mana? Benda di ruang 1. Kalau benda di ruang 1 berarti bayangan di ruang, ayo berapa bayangannya? Totalnya harus 5. Berarti bayangan di ruang 4. Kalau bayangan di ruang 4 berarti karena di belakang, ya berarti sifatnya maya. Kalau maya pasangannya pasti tegak. Ruang 1 menjadi ruang 4 berarti diperbesar. Oke, jadi 3 ini sifatnya maya, tegak, diperbesar. Oke, next. Oke, kita lanjutkan. Nomor 3. Benda setinggi 50 cm letakkan di depan cermin cekung yang fokusnya 40 cm. Jika jarak benda 60 cm, maka tinggi bayangannya berapa? Oke, seperti itu ya. Oke, mari kita jawab. Oke, benda setinggi 50 cm, berarti hanya adalah 50 cm. Kemudian cermin cekung fokusnya masih cekung, berarti fokusnya positif 40 cm. Ditanyakan jarak benda atau S-nya 60 cm. Pertanyaannya adalah tinggi bayangan. Kalau mencari tinggi bayangan ya berarti kita harus tahu perbesarannya. Caranya gimana, Pak? Dihitung dulu jarak bayangannya berapa, gitu ya. Atau pakai rumus yang sudah dijadikan satu. Rumus yang mana? Kayak yang ini. Oke ya, jadi M sama dengan F S min F. Nah, langsung kita cari. M sama dengan F-nya 40, S-nya 60 dikurang F-nya 40, berarti M-nya adalah 40 per 20. Diperbesar berapa kali kalau gitu? 2. Oke ya.
karena diperbesarnya 2 kali, tinggi bayangannya berapa ya? M sama dengan H aksen per H. 2 sama dengan H aksen per 50. Berarti H aksen adalah 100 cm. Jadiin meter, Pak. Oke, 1 meter. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Oke, batang tingginya 10 cm diletakkan diletakkan 60 cm di depan cermin cembung yang berjari-jari 80 cm. Maka tinggi bayangannya berapa? Jadi tingginya itu adalah 10 cm diletakkan 60 cm di depan cermin cembung, berarti jarak bendanya 60 cm. Cermin cembung di mana jari-jarinya 80 cm ya. Berapakah F-nya? Karena cembung ya minus 40 cm. Kenapa ini Pak kok minus? Alasannya adalah cembung. Oke, jadi kenapa kok ini minus? Karena dia cermin cembung. Cermin cembung. Oke, pertanyaannya adalah tinggi bayangan H aksen. Sama ya caranya dengan sebelah tadi. Dicari perbesarannya dulu. M sama dengan F S min F. Berarti F-nya itu adalah min 40, S-nya 60, kemudian F-nya adalah min 40. Oke ya. Jadi M-nya adalah min 40 per 100. Jadi M-nya adalah 0,4-nya atau 4 per 100 ya, 0,4. Artinya apa ini? Diperkecil. Mencari bayangannya gimana Pak? Kalau gitu sama caranya. M sama dengan akar H aksen per H. M-nya 0,4. H aksennya dicari. H-nya adalah 10. Berarti H aksen berapa? 4. Oke ya. 4 cm. Karena satuannya senti semua. Oke ya. Jadi caranya seperti itu. Lanjut. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Benda berdiri tegak di atas sumbu utama cermin cekung pada jarak 20 cm. Kemudian bayangan nyata benda ini oleh cermin dibentuk pada jarak 30 cm. Titik fokus cermin berjarak ya. Jadi diketahuinya adalah jaraknya atau S. S-nya itu adalah 20 cm. Kemudian bayangan nyata. Kalau nyata berarti positif. Oke ya. Kalau maya negatif berarti kalau nyata positif, betul. Jadi bayangan nyatanya 30 cm. Pertanyaannya adalah titik fokus. Oke, mari kita kerjakan. Oke ya. Rumusnya apa? Rumusnya S per F sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen. Jadi 1 per F sama dengan 1 per S per 20 ditambah S aksen 30. Nah, ini disamain penyebutnya. Berapa, Pak? Kita ambil 60 saja. 60 berarti di sini 3, di sini 2. Jadi 60 itu kan 20, 30, 60. Bilangan mana yang bisa dibagi 20 dan juga bisa dibagi 30? Ternyata bilangan 60. 60 bagi 20, 3. 60 bagi 30, 2. Oke ya, sehingga 1 per F sama dengan 5 per 60. F-nya dibalik 60 per 5 berapa senti? 12 senti. Oke, ini latihan soalnya. Berikutnya, oke, lanjut ya. Pada saat di depan cermin cekung, bayangan saya 3 kali lebih besar dari tubuh asli. Berarti diketahui M-nya adalah 3. 3 kali itu maksudnya ya berarti 3. Kemudian jarak saya ke cermin S-nya adalah 15 cm. Pertanyaannya adalah jari-jari kelengkungan atau R-nya. Oke ya, ditanyakan adalah R. Maka pakai rumusnya tadi M sama dengan F S min F. 3 fokusnya belum tahu ya. S-nya adalah 15,
F-nya di sini juga belum tahu. Nah, pindah ruas berarti ini 3 dikali 15 min F sama dengan F. 3 kali 15 45 min 3F sama dengan F. Berarti 45 itu adalah 4F. Kalau gitu F-nya berapa? 45 dibagi 4. 22,5 berarti 11,25 cm. Tapi yang ditanyakan adalah R ya. R sama dengan 2 kali F. Ya berarti 22,5 cm. Oke, cukup sampai ini latihan soalnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.